Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita memuliakan Tuhan melalui ibadah keluarga Nuansa Pelkat Kaum Bapa di rumah masing-masing bersama keluarga secara daring pada hari Rabu 9 Desember 2020. Mari serahkan hati dan pikiran kita kepadanya agar doa dan kidung yang kita panjatkan berkenan kepadanya dan Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan berkat-Nya. Ungkapan situasi. Saat ini kita sudah berada di masa raya Advent, Natal sudah di depan kita. Sementara pandemi belum berlalu. Sebagai kaum bapak, pasti merupakan hal yang penting untuk memperhatikan bagaimana menyongsong Natal. Pasti sudah disiapkan jauh-jauh hari, bahkan mungkin sudah menabung untuk kebutuhan Natal, antara lain untuk mengecat rumah, membelikan baju baru untuk seluruh keluarga, juga belanja ekstra untuk menyiapkan menu istimewa dan kue-kue untuk merayakan Natal. Tidak lupa mendekorasi rumah supaya indah. Namun, lebih dari semua itu, kiranya kita dapat menyiapkan hati kita untuk selalu dijadikan mezbah untuk menghadirkan kuasa Tuhan setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam persekutuan ini dengan menyanyikan madah syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memanjatkan doa kepada-Nya. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti bumi. Engkau ciptakan malam untuk istirahat, dan yang Engkau karuniakan rahmat dan sukacita pada waktu kerja siang hari. Engkau hiasi hidup kami dengan berbagai kebaikan. Untuk itulah kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebelum beristirahat, kami berhimpun mengagungkan namamu, sebab Engkau gembala kami. Ya Tuhan, datang dan sucikan ibadah kami ini. Perdengarkan suaramu, agar hati kami menikmati kedamaian dalam perjumpaan dengan Engkau, ya Allah Maha Kudus. Amin. Kita akan masuk pujian berbalasan. Kita ambil dari Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan 5. Saya membacanya yang tercetak ke depan, ibu bapak yang ke dalam. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi.
Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan, kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita bernyanyi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, Ya Yesus lihatlah umat-Mu. Selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu rapi kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya apa yang kami baca, yang kami renungkan, kami melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bersabdalah Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 34. Demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Maranatha. Selamat malam saudaraku, apa kabar? Bagaimana kondisinya? Sampai kita sudah hampir 10 bulan ya, memasuki masa pandemi COVID-19. COVID-19 ini tidak saja menyerang kita secara fisik, ketakutan kita terimbas atau terkena COVID-19, tapi juga COVID-19 ini mengganggu kita secara psikis
dan juga kejiwaan. Bayangkan saja saudara, hampir seluruh kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan di luar, bekerja, sekolah, kumpul-kumpul, hangout kata anak muda, semua itu nyaris kita lakukan di rumah. Dan dikatakan bahwa karena manusia saat ini terus berkumpul di rumah nyaris 24 jam, dampaknya adalah terjadi konflik. Dampaknya adalah ada banyak perceraian yang terjadi karena konflik yang tidak dapat terselesaikan dalam keluarga. Dan itu merupakan dampak dari COVID-19, kekerasan dalam rumah tangga. Dan menurut beberapa jurnal, salah satunya jurnal Unpad, di situ menegaskan juga bahwa akibat kebijakan social distancing yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah atau tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika dirasa tidak penting, terjadinya kekerasan tidak saja terhadap pasangan tapi juga kepada anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu atau anak-anak pemuda menonton atau melihat TikTok di mana ibunya menyuruh anaknya menghafalkan Pancasila, di satu sisi mungkin kita tertawa ya dengan logat Manado ibunya begitu ya. Tetapi sebenarnya bukankah itu sebuah gambaran adanya kekerasan, stres yang dialami oleh kaum ibu dalam mendampingi anak-anaknya yang melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, saudaraku, kondisi seperti ini kembali mengingatkan kita tentang peran gereja. Bahwa para pelayan kehadirannya tidak cukup hanya di dalam gereja. Tidak saja aktivitas yang dilakukan di dalam gereja. Petugas ibadah hari Minggu atau petugas ibadah keluarga, ibadah pelkat begitu ya. Tapi juga jangan sampai kita lupa pelayanan yang kita lakukan di rumah-rumah. Salah satunya adalah perkunjungan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mau melakukan perkunjungan, karena di sisi lain kita tetap harus menerapkan 3M. Salah satunya menjaga jarak dengan saudara-saudara kita yang lain. Supaya diri kita terhindar dari COVID, begitu juga orang-orang yang kita temui juga terhindar dari COVID. Tapi mari kita melihat bagaimana Yesus yang melakukan pelayanan tidak saja di sinagog, melakukan pengajaran dan mujizat-mujizat juga dia lakukan di rumah-rumah. Dan salah satu contohnya adalah bacaan kita pada malam hari ini. Dalam ayat 29 dikatakan setelah melayani di rumah ibadah pada hari Sabat, Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas. Sekedar bersilaturahmikah Yesus dengan beberapa muridnya? Ada kemungkinan seperti itu. Menariknya dari kunjungan itu setidaknya ada 2 peristiwa yang tercatat. Yang pertama, ketika Yesus melakukan perkunjungan itu, yang dia lakukan adalah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan yang kedua, Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai penyakit dan mengusir banyak setan. Pelayanannya selain menyentuh keluarga Simon dan Andreas, juga menyentuh kehidupan banyak orang yang datang. Selain tempat-tempat terbuka atau tempat ibadah orang Yahudi, ternyata Yesus juga melayani di rumah-rumah dari berbagai kalangan. Nah, saudaraku, pandemi ini yang sedang kita alami pada saat ini, justru pelayanan itu harus lebih ditingkatkan, terutama perkunjungan yang kita lakukan. Karena kita melihat
orang semakin stres, orang semakin khawatir, mereka mengalami ketakutan, mereka depresi, terjadi krisis, atau mereka yang mengalami duka cita karena keluarga yang terkena COVID-19. Dan disinilah para pelayan, entah itu dia presbiter, pengurus maupun pelayan pelkat, perlu mencari metode yang efektif dalam menjawab kehausan rohani jemaat yang rindu untuk mereka selalu dikuatkan, untuk mereka selalu dihiburkan dan diisi supaya mereka boleh bertumbuh sehingga mereka mampu untuk tetap menghadapi kondisi saat ini, khususnya COVID-19. Dan saudaraku, saat ini kita tidak bisa lagi menghindari era digitalisasi. Dalam era digitalisasi pada saat ini, di satu sisi kita mengakui sebuah realitas pelayanan perkunjungan harus tetap berjalan. Tapi di sisi lain kita harus tetap taat dengan protokol kesehatan, menjaga jarak. Maka sosial media seperti Facebook, Zoom, akun Instagram, Twitter, sampai situs web Petra itu sebenarnya bisa menjadi sarana yang cukup efektif dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Sosial media mau tidak mau, suka tidak suka, pada akhirnya menjadi syarat penting untuk komunikasi kita. Dalam salah satunya sosial pastoral. Gereja tidak bisa lagi acuh tak acuh pada pastoral dengan dan dalam dunia digital. Ini saatnya, ini waktunya kita merancang dan mengembangkan pastoral digital sebagai salah satu kategori penting dalam pelayanan pastoral. Karena melalui sosial media komunikasi itu bisa tetap dapat dilakukan dengan kita tetap memperhatikan physical distancing. Memang diakui penggunaan sosial media ini punya kekurangannya. Bahwa kita tidak bisa bersentuhan langsung dengan jemaat yang sedang kita layani. Kita tidak bisa melihat secara langsung gerak-gerik dari jemaat yang kita kunjungi. Hanya saja dalam kondisi seperti saat ini, secara fungsi pastoral, sosial media bisa menjadi sarana yang tepat untuk tetap melakukan kegiatan pastoral pribadi lepas pribadi. Jadi di era digital ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memanfaatkan teknologi yang ada. Di Jemaat Petra kita melihat kaum muda yang bergerak. Kaum muda yang punya peran sangat besar di dalamnya. Mari kita dukung mereka. Bahwa dengan kehadiran dan keberadaan mereka, kita boleh tetap melakukan pelayanan pastoral, perkunjungan, melalui Zoom misalnya, Google Meet, atau Google Meet ya, Google Meet. Nah, tuh. Jadi mari kita gunakan semuanya. Memang tidak sebaik seperti kita langsung mendatangi yang bersangkutan. Tapi di sisi lain untuk menjaga kesehatan dari yang kita kunjungi, begitu juga menjaga kesehatan kita, maka alternatif yang cukup efektif pada saat ini adalah mari kita gunakan teknologi digital. Karena bagaimanapun juga new normal itu satu kondisi Bapak Ibu, bukan pilihan. Kita nggak bisa memilih. Ini kondisi yang real. Nah karena itu kita harus mau dan mampu untuk menyesuaikan diri kita di dalamnya. Masa pandemi mengharuskan pelayanan lebih ditingkatkan dan sekali lagi metode yang cukup efektif adalah dengan menggunakan teknologi digital.
Mari Bapak Ibu Saudaraku kita tetap aktif melayani sesama. Tidak ada alasan pandemi COVID-19 ini. Teknologi digital mari kita pergunakan, karena di dalamnya kita bisa tetap menerapkan protokol kesehatan. Kiranya kuasa Kristus menyertai pelayanan kita bersama. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 284. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami, kembali kami datang untuk berdoa dan membawa syafaat kami. Karena kami percaya hanya Tuhan saja sumber kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh bangsa di dunia ini, termasuk bangsa kami, bangsa Indonesia, yang saat ini sedang bergumul dengan wabah COVID-19 yang masih melanda di dunia ini. Kami mohon, ya Tuhan, supaya wabah ini segera berlalu dan seluruh umat manusia dapat kembali ke dalam kehidupan yang sebagaimana mestinya, beraktivitas tanpa rasa khawatir, dalam sukacita dan damai sejahtera. Kami mohon kesembuhan bagi mereka yang sudah terjangkit oleh wabah ini, kekuatan dan keteguhan bagi para dokter dan tenaga medis, hikmat dan pengertian bagi para ilmuwan yang mengembangkan obat-obat maupun vaksin untuk melawan wabah ini, kesabaran dan keteguhan bagi pemerintah dan bagi kami semua dalam menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sehingga dapat mengurangi penularan dan penyebaran wabah ini. Kami juga mendoakan pemerintah negara kami ini, presiden, wakil presiden, beserta para menteri, pemerintah daerah di setiap tingkat, secara khusus pemerintah kota dan Kabupaten Bogor, agar selalu dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan tulus dan jujur, mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kami juga mendoakan gereja di seluruh muka bumi ini, ya Tuhan, agar selalu dapat menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah dunia ini. Secara khusus GPIB Petra Bogor, dan dengan segala kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami, baik di antara sesama warga jemaat maupun pada masyarakat di sekitar kami. Berkati pada presbiter, pendeta, diaken, dan penetua, dan para pengurus dan pelayan unit
misioner, agar selalu setia dan teguh dalam menjalankan tugas panggilan gereja. Berkati kami agar dapat menjalankan dengan baik semua program yang kami rencanakan. Tuhan, kami juga membawa pergumulan warga jemaat GPIB Petra Bogor yang sedang sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya kesembuhan yang dari Tuhan dinyatakan melalui segala upaya dokter, perawat, obat-obatan, makanan dan minuman bagi saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami serahkan juga segala pergumulan di dalam keluarga kami masing-masing. Berkati penghidupan kami sehari-hari, baik bagi kami yang masih bekerja maupun bagi saudara-saudara kami yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Berkati anak-anak kami yang berjuang memperoleh ilmu untuk bekal masa depan mereka, terutama di tengah wabah yang sedang melanda dunia ini, dengan segala kesulitannya untuk dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pertambahan usia perkawinan, kelahiran anak-anak di tengah keluarga, dan segala bentuk sukacita lainnya yang ada pada keluarga kami masing-masing. Kiranya semua itu semakin menguatkan iman kami bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber sukacita kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam segala kerendahan hati hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan sumber hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sukacita bersyukur padanya, Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Cita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu, baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari
sukacita padanya. Jemaat, marilah berdiri dengan ketulusan hati kita menyerahkan persembahan yang telah kita berikan agar dapat menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pokok pengharapan umat-Mu, kami senantiasa menaruh harapan akan masa depan kepadamu. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu berjalan bersama kami. Engkau memenuhi harapan yang Engkau janjikan. Sambil menyongsong ke dalam Yesus Putramu, kami bekerja sesuai firman-Mu, dan kami menerima rahmat daripadamu. Oleh karena itu, walaupun sedikit yang mampu kami berikan, tapi inilah ungkapan syukur dan harapan kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati segala usaha dan memenuhi harapan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan mengaktualisasikan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terlahir di dunia untuk tetap berada dalam jalan kebenaran, mengikuti Kristus bukan dunia, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 yang menyatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kidung Jemaat 432 bait 1. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.